Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Tokoh Dunia Populer, referensi para tokoh dunia yang berisi tentang fakta dan etika. Sebagai pelopor sastrawan angkatan 45, nama Chairil Anwar sempat menggerakkan tanah air lewat karya-karya sastranya. Puja dan puji yang ia tuai di usia yang sangat belia harus selesai dalam sekejap mata. Tatkala nama Chairil Anwar tengah menjadi buah bibir, di suatu malam pada tanggal 28 April tahun 1949, ia harus meregang nyawa. Ia meninggal di umur 26 tahun, namun nama dan karyanya masih terkenang. Tapi selain kiprah gemilang di jagat raya sastra Indonesia maupun dunia, sebagaimana layaknya manusia, hidup Chairil Anwar jauh dari kata sempurna. Nama Chairil Anwar sudah merekah sejak ia berusia muda. Lewat sajak-sajak dan puisinya, kiprah seorang Chairil muda banyak menuai apresiasi pada masanya. Penampilannya yang nyentrik dan flamboyan membuat mata siapa saja terpana saat melihatnya. Hal itu kemudian yang dimanfaatkan si binatang jalang ini untuk mencuri hati pemudi-pemudi yang tertambat pada kecakapan akal serta parasnya. Dalam buku yang berjudul Aku, ada beberapa sekitar 8 nama perempuan yang konon cantik jelita yang pernah singgah di hati Chairil Anwar. Di antara wanita tersebut adalah Ayati, seorang penyiar radio Jepang, Dian Tamela, dan puisi berjudul Cerita Buat Dian Tamela, Ida Nasution yang ia puja hingga akhir hayatnya, gadis Rasid yang ia temukan di ruang redaktur majalah Gelanggang, Tuti Artik dan ceritanya yang pendek, Karina Morjono si putri dokter, Sumirat pemilik sajak putih, dan Hafsah Wiri Areja yang dinikahinya dan dipanggil dengan sebutan Gajah. Selain memiliki catatan sebagai seorang Don Juan, Chairil juga dikenal sebagai sastrawan yang nakal dan jahil. Pernah pada suatu ketika ia tinggal di Yogyakarta dan tinggal di rumah seorang pelukis kenamaan Affandi. Chairil memang bukan sastrawan kaya, karena miskin ia harus hidup dengan berpindah-pindah tempat. Namun hadirnya Chairil di rumah sering membuat Affandi kerepotan. Pada suatu ketika pulang dari suatu acara, Chairil Anwar lapar. Ia mengajak kawannya Affandi untuk makan malam di suatu rumah makan mewah. Ia mengaku pada Affandi bahwa ia baru saja dapat honor. Makanlah mereka di suatu tempat yang mewah dan menikmati kudapan lezat. Setelah makan, Chairil Anwar membayar semua tagihan dan pulanglah mereka ke rumah. Affandi yang penasaran lalu bertanya dari mana ia dapat uang sebanyak itu di akhir perjalanan. Sambil menepuk pundak Affandi, ia berkata, "Ini bukan uang saya, ini adalah uangmu," ungkap Chairil. Affandi bertanya, "Bagaimana bisa? Aku sedang tidak ada uang hari ini, Ril," kata Affandi. "Ya, ini uang kamu, aku jual jas milikmu untuk kita makan tadi. Itu uangmu yang aku pinjam untuk kamu makan," ungkap Chairil. Affandi yang geram berusaha memukul Chairil, tapi ia keburu lari tunggang langgang dengan tawa berderai. Mulai hari itu Affandi menyebutnya si anak nakal. Affandi, sahabat karib Chairil, ditugasi oleh Presiden Soekarno untuk membuat poster perjuangan di era revolusi. Nantinya poster-poster itu akan ditempel di kereta-kereta untuk membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah. Presiden Soekarno meminta lukisan Affandi kali ini bertema kemerdekaan. Dan kemudian Affandi menggambar seorang tokoh yang tengah memutus rantai seraya, berkata dan berteriak lantang. Tapi itu belum selesai, ia membutuhkan kata-kata agar gambarnya lebih bernyawa. Kemudian dikumpulkanlah banyak penulis untuk memikirkan kata-katanya. Kemudian tak ada satupun usulan dari mereka yang dirasa cocok oleh Affandi. Chairil tidak diundang agar tidak mengacau karena kenakalannya. Namun tanpa disangka ia muncul dari belakang tirai dan hendak menemui Affandi tanpa maksud apa-apa. Affandi pun terperangah. Ia pun kemudian menuruti usulan Chairil dan ia melenggang pergi. Usut punya usut, saat ditanya Affandi dari mana ia dapat kata itu, dengan enteng Chairil menjawab, "Dari pelacur yang aku tiduri di gerbong kotor tadi malam," katanya enteng saja.
Demikianlah informasi dari tokoh dunia populer. Jangan lupa subscribe dan share, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang mau menyampaikan kebaikan meskipun kebaikan itu terasa berat untuk disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.